Oke, halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita Kamis 24 Juli di jam 9 pagi. Per saat ini kita record. Yap, kemarin gua kena SL ya satu kali di posisi, lalu tidak ada posisi lain lagi karena memang sangat tenang ya. Dari pagi sampai sorenya perkiraan gue tuh bisa turun paling nggak ke 10 lah gitu. Kemarin gue pengen open posisi dari pagi sampai sore ya. Dari pagi sampai sore gue rencana gue nunggu di 10 paling nggak karena terlalu tenang. Memang ternyata memang tidak ada news, memang setenang ini sekarang. Berarti market sudah mulai mulai menyesuaikan harganya ya dari 3430 ke 3420, cuman 10 loh pergerakannya. Bahkan sebelum war-war seperti ini pun seharusnya tuh bisa bergerak 10 sampai 30 paling nggak biasanya ya. Sehari itu bisa 30-an. Ini hanya 10 saja. Jadi sangat amat tenang. Lalu di bawahnya saat ini sudah jebol ya, 34 sudah kembali tembus, maka kita sudah tidak bisa lagi di daerah sana. Di daerah sini cukup berbahaya ya, walaupun ada beberapa kali resisten. Teman kalau mau buy lot kecil boleh juga untuk di hold jangka panjang di 3385, tapi sepertinya cukup riskan karena ini sudah tembus di pagi hari ya, bahkan di jam 9 ya. Jadi resisten ini sebenarnya cukup valid karena sudah beberapa kali. Ini sekarang mau open posisi buy bisa sih. Atau kita tunggu di bawahnya lagi. Sepertinya ini kalau tembus pun bakal lanjut sih. Ya, untuk di 1 jamnya ya. Lalu untuk di bagian atasnya pun sama, ini untuk tembus ke 34 sepertinya juga cukup mudah. Jadi hari ini cukup riskan sebenarnya dari candlenya, karena ini 34 baru masuk. Jadi lebih baik kita masih cari buy, lebih amannya kalau mau cari buy dari sekarang tapi lot kecil. Oke, ini kita coba tambahin lotnya. Nanti kita buy di 3385. Kalau dia turun lagi, kalau dikasih makan lagi kita. Tapi lot kecil aja. Untuk pegang-pegang siapa tahu dia mantul karena memang ini bisa mantul 3385, resistennya cukup sudah ada. Lalu kita cari lagi di 3365 jika memang tembus SL-nya. Lalu kalau misalnya ini kena SL lagi, kita cabut dulu dari market. Kenapa? Karena hari ini ada big news ya. Seperti biasa kalau gue bukan trader news, jadi gue mendingan cabut dari market. Kenapa? Mari kita lihat ke Forex Factory-nya. Forex Factory-nya hari ini akan ada banyak big news ya. Dari jam 11 sudah ada nanti AUD, lalu di jam 3 juga ya. Ini merah semua hari ini, terang benderang. Karena akan ada banyak big news, bahkan dari US juga sama. Ya, GBP, Euro, CAD, USD, ada unemployment claim, walaupun memang bukan USD yang kayak CPI atau CCI gitu ya, tapi hari ini cukup banyak. Dan ada flash service PMI juga. Jadi ini kalau satu arah semua paling tidak ya bisa lah gerak 40-50 kalau satu arah semua. Tapi ini penentuan, jadi geopolitik pun akan ada news dan dari sini pun akan ada news. Jadi lebih baik sebenarnya out dari market terlebih dahulu jika pengen mengamankan equity saat ini ya. Karena hari ini banyak news yang cukup barbar, jadi akan ada pergerakan yang candle panjang kayak gini nih, ekor-ekor kayak gini akan banyak kecuali satu arah semua hasil newsnya. Ya kalau bagus untuk gold ya bagus untuk gold, kalau buruk untuk gold buruk untuk gold semuanya. Jadi hari ini lebih baik sebenarnya out dari market, lebih aman deh daripada trading untuk saat ini. Lalu kenapa masih tinggi? Karena seperti yang kemarin kita bahas juga di XY ya, ini masih rendah dolar. Jadi gold masih besar kemungkinan untuk kembali rebound untuk naik ke atas. Jadi lebih aman tetap cari buy untuk di gold saat ini. Tapi kalau misalnya tembus 3385 mungkin lebih baik di 3365 adalah yang terakhir. Jika masih tembus lebih baik out dari market walaupun ini dari sini bisa mantul. Kenapa? Karena banyak banget big newsnya ini bisa tembus sampai 50, takutnya ke daerah Fibonacci ditarik ke 3340 itu cukup berbahaya. Walaupun dari candle daily masih ya uptrend ya, kita nggak berubah. Tapi ya kalau lot kecil boleh lah, 3385, 3365 lot kecil atau nggak boleh. Sambil di hold sampai ke siapa tahu mantul balik lagi ke atas ya, bisa di TP 34 kalau misalnya 3365 kesentuh. Oke, so segitu saja analisa harian kita kali ini. Salam cuan.